Udah. Halo guys. Jadi pada kesempatan kali ini saya hadir tidak dengan membahas konten motor atau membahas tentang tanaman atau mungkin tentang ular. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hal yang unik, hal yang misterius dan apa ya bisa dibilang ya, konspirasi lah. Nah, buat teman-teman yang eh, ingin lanjut bisa ditonton, atau teman-teman yang tidak suka dengan konspirasi atau hal-hal yang ya kurang asik lah, freak-freak gitu, bisa langsung close channel ini. Nah, eh kita saya akan pada hari ini akan membahas suatu tempat yang mana tempat itu adalah kota kota dulu itu adalah kota yang sangat bagus, kota yang sangat jaya lah istilahnya, karena dia punya pembangkit nuklir sendiri, punya pembangkit listrik tenaga nuklir sendiri. Nah, dengan adanya negara yang memiliki tenaga nuklir, otomatis dia adalah negara yang besar dong. Tapi suatu kejadian terjadi di kota itu hingga seluruh warganya meninggalkan kota itu, dan kota itu menjadi kota kosong atau istilahnya kota mati lah. Mungkin teman-teman ada yang pernah berpikir, ada nggak ya di dunia ini kota yang ditinggal oleh warganya? Nah, kita akan bahas itu tapi setelah bumper. Nah guys, jadi hari ini kita akan membahas tentang Chernobyl. Chernobyl itu adalah uh, kota yang mengalami tragedi peledakan nuklir. Yaitu pabrik nuklirnya meledak dan itu disebabkan oleh salah satu karyawannya sendiri. Nah, dan Chernobyl itu dari kejadian itu sudah berada sekitar 30 tahunan ya sampai sekarang ini. Namun masalahnya tidak selesai di situ saja, karena radiasi nuklir memiliki efek jangka panjang. Bahkan bisa sampai beratus-ratus tahun, mungkin ribuan tahun juga. Jadi pada kali ini saya akan membahas beberapa fakta yang terjadi di kota itu. Fakta pertama adalah terjadi karena kesalahan manusia. Nah, jadi pada tahun 1986, pekerja di pabrik nuklir sedang menguji reaktor nomor 4 karena sistem pendingin bekerja di bawah daya yang terbatas. Nah, jadi mesin pendingin itu bekerja di dayanya itu kayak terbatas gitu, tapi mereka mematikan sistem pengaturan daya dan mematikan secara otomatis, sehingga semua tanda peringatan keselamatan ataupun anti ledakan tidak terdeteksi oleh sistemnya. Nah, jadi akhirnya mengakibatkan lonjakan listrik yang menyebabkan pelet mungkin di sini kayak apa ya, bahan bakar di dalam reaktor meledak, yang akhirnya menyebabkan ledakan cukup besar hingga meledakkan atap dari reaktor. Nah, saat udara bercampur dengan gas karbon monoksida di dalam reaktor, sistem mengalami kebakaran selama 9 hari. Jadi peristiwa itu kebakaran selama 9 hari dan tidak bisa dihentikan walaupun pakai damkar. Mungkin ya di situasi itu mungkin pabrik reaktor nuklir meledak, terus orang-orang sangat panik berusaha mematikan tapi nggak ada yang bisa sampai 9 hari, yang juga mengakibatkan bahan radioaktif keluar dari reaktor dan memasuki atmosfer. Akibat peristiwa itu banyak pekerja yang meninggal. Ya wajar dong peristiwanya yang meninggal. Dan fakta yang kedua adalah dampak bagi lingkungan dan hewan sekitar. Jadi hewan-hewan yang di sana kena radiasi, mereka jadi kayak apa ya? Ini saya sebagai mata netizen lah ya. Dia menjadi kayak mutan. Saya punya beberapa videonya, video mengenai hewan-hewan yang unik yang ada di sana setelah terjadi ledakan nuklir ini. Ini videonya. Oke, di video itu saya melihat ada kayak rusa atau apa ya? Ya, kelihatan seperti rusa besar melewati rel kereta api, tapi anehnya di situ tidak memiliki
kepala. Mungkin teman-teman ada yang ini yang konspirasi nih. Jadi teman-teman mungkin ada yang berpikir itu kepalanya ada, cuman mulutnya pendek. Nah, ada lagi yang berkonspirasi ini adalah hewan hasil mutasi. Jadi hewan tuh menyesuaikan dengan kondisi nuklir di sana. Akhirnya lahirlah spesies baru. Contohnya lagi ada burung yang memiliki cacat fisik, seperti memiliki paruh tidak normal, dan otak jauh lebih kecil. Serta laba-laba di sana membuat jaring tidak sesuai pola. Jadi bisa dibilang kan laba-laba biasanya jaringnya yang seperti ini. Dia tuh rapi gitu, melingkar. Tapi kalau yang di Chernobyl itu jaring laba-labanya malah acak-acakan. Dan ada juga beberapa hewan yang terlihat seperti ulat tapi sangat besar sekali, dan banyak lagi lah yang kalau yang teman-teman bisa lihat. Mungkin teman-teman ada pemikiran lain itu apa, atau mungkin teman-teman malah mengira itu alien, terserah ya. Dan selanjutnya lagi fakta keberapa tadi ya? 3 kayaknya. Yaitu pemerintah di sana menganjurkan atau memaksa Uni Soviet sih lebih tepatnya. Soviet memaksa wanita hamil untuk menggugurkan kandungannya. Nah, di sini mungkin banyak juga yang jadi konspirasi, karena jika wanita itu mengandung dan terpapar radiasi nuklir, terus menghirup radiasi nuklir, memakan makanan yang sayuran atau hewan yang terkena radiasi nuklir, itu berpengaruh buruk kepada kandungannya. Nah, jadi Soviet memaksa wanita hamil untuk menggugurkan kandungan. Ini saya tidak bisa terlalu banyak berkomentar, takut disalahin juga. Jadi teman-teman saja yang bisa memberi pendapat ya. Dan selanjutnya fakta terakhir mungkin ya. Dan fakta terakhirnya adalah ada beberapa orang yang tidak pergi dari Chernobyl, seperti orang-orang yang sudah tua. Kenapa? Mungkin karena dia merasa ini tempat saya dari kecil di sini. Tidak mungkin saya meninggalkan tempat yang saya bangun dari nol. Nah, mungkin itu pemikiran yang wajar ya. Sedangkan kita kan misalnya kayak kejadian di Lumpur Lapindo kan juga begitu. Sangat banyak orang yang tidak ingin meninggalkan, akhirnya dengan dikasih dana, akhirnya mereka pada pindah ke tempat lain. Mungkin orang-orang di Chernobyl juga seperti itu, karena mereka tidak ingin pindah. Mungkin mereka merasa saya mending di sini saja sampai saya meninggal, dan saya tetap bersama barang-barang saya yang saya kumpulkan dari nol. Awalnya mereka dipindahkan ke Ukraina ternyata, tetapi mereka tetap saja mencoba untuk kembali, sampai akhirnya pemerintah membiarkan mereka. Jadi kayak orang-orang sana kayak bebal gitu ya. Jadi udah dipindahin sama pemerintah ke Ukraina, terus orang-orang ini balik lagi ke Chernobyl. Nah, jadi pada video ini kesimpulannya adalah Chernobyl adalah kota mati yang sangat menarik untuk dibahas. Mungkin kalau misalnya teman-teman ingin saya melanjutkannya, ada banyak lagi fakta-fakta kejadian-kejadian yang mungkin mistis juga, yang teman-teman pasti akan tertarik lah. Dan buat teman-teman semua yang suka dengan konten ini, bisa komen ke bawah untuk selanjutnya saya mau membahas konten tentang apa. Misalnya kayak alien bisa atau apa saja, kita akan bahas bersama-sama. Tapi kita membahasnya dengan mata netizen, bukan saya sebagai orang yang sok tahu, oke? Cukup sekian video dari saya. Sampai jumpa.